Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jumpa lagi di channel ini, yaitu channel Mas Afid, channelnya yang paling paling apa ya? Nggak tahu nih. Ya, ini kita akan sharing tentang bagaimana mencari maisha atau mencari nafkah, atau dengan kata lain eh, bahasa keren saat ini adalah cari cuan, ya, cari cuan. Nah, mencari uang di internet itu sebenarnya banyak sekali caranya, ya. Ada sesuatu yang menarik dan sesuatu yang bisa digali, karena sekarang internet itu fasilitasnya luar biasa, lengkap sudah, dan belajarnya juga mudah, baik dari YouTube dan tutorial-tutorial yang lain. Di sini nanti akan saya jelaskan ada 11 cara yang mungkin baru saya ketahui, mungkin ada yang belum saya ketahui, masih banyak sebenarnya, tapi ada 11 cara bagaimana kita mendapatkan uang dengan halal, insya Allah, ya. Cara mendapatkan uangnya, pertama adalah kita membuka atau bergabung menjadi afiliator. Afiliator itu afiliasi atau memasarkan produk orang lain, kemudian kita dapat komisi, seperti itu. Kalau bahasa di dunia nyata itu maklar, gitu ya. Jadi ada maklar di dunia maya, itu kita menjadi afiliator, ya. Ya, ada banyak afiliasi, ada afiliasi Amazon, ada Alibaba, Etsy, kemudian untuk yang Indonesia ada afiliasi Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Ada afiliasi hosting, ya, hosting domain dan seterusnya. Ada afiliasi tentang jasa. Jadi kita memasarkan produk mereka, kalau ada yang beli maka kita dapat komisinya, seperti itu. Ya, itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi biasanya afiliasi ini untuk mendaftarnya gratis, tidak perlu biaya, dan kita tidak perlu produk mereka semua. Kita hanya menginformasikan atau memasarkan produk-produk yang mereka punya kepada orang-orang yang kita di online, ya, di sosmed, di Facebook, di Twitter, di segala macamnya, termasuk di YouTube misalnya. Seperti ini kita menjadi afiliatornya siapa misalnya. Itu cara pertama bisa menjadi afiliator, ya. Cara pertama adalah cara mencari uang dengan cara afiliator. Ya, besar kecilnya ya tergantung kita. Semakin kita gencar, semakin kita beriklan, semakin kita promosi, maka pemasukan juga akan semakin besar. Stabil enggak? Tergantung kita, targetnya mana. Misalnya kalau komisinya misalnya 10%. 10% itu misalnya, anggap saja misalnya 100.000. Berarti kita harus mendapatkan per harinya itu minimal 1. Berarti kan kalau 100.000 kali 30 aja sudah 3 juta dalam 1 bulan, ya. Jadi seperti itu. Misalnya ada produk senilai 3 juta, kita dapat komisi 10%, itu berarti 300.000 misalnya. Nah, 1 hari kita harus dapat 1 buyer. Caranya bagaimana? Ya, promosi. Nah, oke. Gitu caranya. Yang kedua adalah cara mendapatkan uang dari internet, dari dunia maya, yaitu dengan mengikuti program AdSense. Nah, seperti saya ini di program AdSense YouTube. Jadi AdSense itu ada banyak teman-teman. Jadi program AdSense dibagi menjadi 3, kalau tidak salah. Coba saya jelaskan ya. AdSense AdMob. AdMob ini apa? Ya, sebentar, saya jelaskan satu-satu ya. AdSense AdMob, kemudian AdSense blog atau website, kemudian AdSense YouTube. Ya, ini ada 3 kategori.
Yang paling tinggi adalah AdSense website. Karena apa? Penghasilannya kita semua, tidak ada yang dibagi-bagi. Karena kita modal hosting, modal domain, dan segala macam. Tapi kalau yang blogspot, itu akan ada bagi hasil dengan blogspot. Kerjaan kita apa? Menulis. Ya, bikin artikel. Artikel. AdMob itu kita bikin aplikasi Android, ya, aplikasi iOS itu apa ya? Apple. Nah, ya, jadi bikin aplikasi sesuatu yang bisa digunakan di handphone, di smartphone, yang nanti akan kita taruh di Play Store dengan bayar kurang lebih 250.000 kalau tidak salah per tahunnya. Kemudian aplikasi kita taruh di situ, semakin banyak yang download, misalnya ada 1 juta download misalnya, per kliknya ya kali orang itu, ya kalau misalnya ada 1 juta download, ya kalau misalnya ada 1000 download, ada yang 1000 pemakai, 1 download 1 pemakai, itu aplikasi. 1000 download berarti 1000 pemakai, seperti itu ya. Nah, kalau ada iklannya maka kemungkinan besar akan diklik oleh penjumlah download tadi, ya. 1000 klik ya 1000 klik itu per hari. Nah, aplikasinya apa? Terserah Anda belajar cara bikin aplikasi. Paling mudah adalah aplikasi berita, ya. Aplikasi berita itu kita hanya bikin aplikasi, comot-comotan berita sana-sana, ya, seperti KT News, Detik News, dan seterusnya, ya. Jadi dimasukkan situ semua, kita masukkan. Namun ini juga ada persaingan ketat, oke? Itu aplikasi AdMob, ya. Kemudian adalah YouTube. Ya, YouTube itu juga banyak sistemnya, ya. Jadi ada syaratnya, ada cara verifikasinya, apalagi sekarang ada verifikasi 2 langkah. Wah, banyak syaratnya. Syaratnya yang paling wajib adalah 4.000 jam dan 1000 subscribe. Jadi kalau misalnya kalian pengen YouTube, dapat penghasilan dari YouTube, maka 4.000 jam 1000 subscribe. Itu yang paling penting, cara mendapatkan uang dari YouTube. Oke, next kita beralih yang ketiga. Cara menghasilkan uang dari internet adalah dengan cara membuat produk digital. Contohnya apa? Kita bikin e-book, tutorial e-book, ya, misalnya tentang cara merawat kucing misalnya kita tulis di situ. Ketika ada member masuk, nah dengan membayar itu, tutorial merawat kucing misalnya, atau bikin kelas misalnya, kelas, apalagi sekarang adalah pandemi yang semua bikin kelas, ya. Ada kelas kucing, kelas meong, kelas apa, bahkan ada namanya kelas prakerja. Tuh, ya, itu makanya doangnya besar itu sekali, ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, cara mendapatkan uang dari internet, yaitu dengan kita bergabung atau menjadi seorang dropshipper. Dropshipper itu istilahnya apa, ya? Saya beli barang, tapi bukan langsung ke kita, tapi produksinya atau produsennya langsung dikirim ke orangnya. Misalnya gini, saya beli mebel misalnya, ya, mebel. Nah, kemudian saya pasarkan di internet. Jadi saya tidak beli barangnya, saya bikin harga sendiri, ya, dan segala macamnya. Kita kenal dengan supplier atau penyedia barang, ya, penyedia barang. Kemudian kita tahu harga dari mereka. Nah, selisih kita ambil keuntungan di situ, ya. Ketika ada buyer lewat yang kita pasarkan, misalnya kita bikin website menjadi dropshipper misalnya, atau apalah, ya. Kemudian kita ambil barang dari mereka. Mereka akan mengirim ke alamat pembeli langsung. Nah, ini sebenarnya banyak resiko karena kita nggak tahu barangnya kayak apa. Nah, resikonya
apa resikonya? Komplain yang tidak sesuai dan segala macamnya. Yang paling aman adalah kita beli barang, kita tarik ke kita, kemudian kita kirim langsung ke pembeli. Itu yang paling aman. Tapi namanya dropshipper adalah beli barang kepada supplier langsung dikirim ke pembeli. Itu namanya dropshipper ya. Atau penjual di toko online. Nah, sebenarnya banyak sih di toko online itu banyak sekali. Apalagi sekarang ada marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan tidak sedikit artinya banyak sekali yang menjadi dropshipper di situ. Ya, mereka bahkan ada yang mencari cara-cara yang shortcut, yaitu dengan cara mengambil semua gambar kemudian dimasukkan ke tokonya sendiri, padahal mereka nggak punya barang. Yang punya barang adalah suppliernya, ya, dengan dinaikkan harganya, di markup harganya, kemudian kalau ada yang beli maka langsung dibelikan di supplier. Trackingnya langsung bisa di situ semua otomatis, jadi lebih mudah. Jadi dropshipper di marketplace sebenarnya ada ilmunya dan lebih mudah daripada dropshipper secara manual. Nah, dropshipper secara otomatis itu ada di marketplace. Banyak, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya, kemudian Bibli dan kawan-kawannya. Oke, begitu ya. Nah, yang nomor 4 tadi. Yang kelima adalah cara mencari uang atau cara mendapatkan uang dari internet adalah dengan investasi. Wih, ini. Nah, investasi itu bagaimana sih? Investasi ya kita naruh uang dulu atau kita pupuk dulu, lama-lama nanti akan menjadi besar. Kemudian ternyata asetnya bernilai tinggi, kemudian dijual. Contohnya apa? Nah, ini banyak sebenarnya. Ada yang namanya kripto, tapi ini nanti bisa masuk ke kategori kripto ya, pokoknya kripto lah ya. Apa sih yang namanya? Tapi investasi di sini yang saya maksud adalah misal ada namanya investasi di bidang emas. Emas di dunia digital juga ada yang emas digital. Artinya apa? Kita investasi berupa nilai uang. Nanti sesuai, kita bisa jual belikan sesuai nilai harga emas saat ini, sesuai yang sekarang di dunia nyata. Nah, itu seperti itu. Kalau kita pupuk, kita biarkan sampai berapa tahun begitu ya. Nah, itu bisa ini. Tapi yang paling cepat adalah kita investasi di bidang domain. Jual beli domain. Kita beli domain ya, nah, kemudian cari yang paling prospektif, kemudian kita jual. Contohnya apa? Yahoo ini sudah dijual sebenarnya teman-teman. Nah, jadi mereka bikin konten segala macam, tapi ada investasi yang sama seperti di dunia nyata, yaitu ada beli saham. Jadi kita banyak aplikasi sekarang, yaitu aplikasi jual beli saham yang sudah banyak diiklankan di sosial media dan segala macamnya, yaitu aplikasi jual beli saham atau trading, misalnya apa ya, forex dan seterusnya ya. Jadi itu cara menghasilkan uang lewat internet ya. Tapi ya kalau kita mau jual beli saham ya harus belajar dulu. Ini saham ini apa, ini menguntungkan apa tidak, harganya berapa, satu slotnya, satu lembarnya berapa, kemudian nanti dividennya berapa dan seterusnya. Apalagi ada isu begini, nanti prediksi, wah semacam-macam, namanya investasi. Oke? Nah, yang paling ringan adalah yang keenam, yaitu dengan cara blogging. Blogging teman-teman, jadi blogging itu ya sebenarnya sama dengan AdSense tadi sebenarnya, tetapi blogging ini lebih cenderung ke bangun sebuah brand. Ya, jadi kita menulis sebuah brand
menulis, mengangkat nama baik, misalnya kita sebagai profesional atau sebagai pekerjaan apa misalnya. Nah, kita angkat lewat tulisan, ya, bahwa saya ini begini 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 begini, orang ini begini 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 begini. Ya, namanya bahasa branding. Bahasa branding yang mengangkat brand yang kita punya atau orang lain punya, atau ya sesuatu yang kita naikkan. Nah, itu namanya menulis dengan cara ngeblok, ya. Banyak sebenarnya, ya, tapi yang lebih kelihatan, ya, yang lebih fakta kelihatan sekarang adalah ada yang namanya jasa menulis. Nah, jasa menulis ini juga ada dua. Jasa menulis secara langsung, yaitu misalnya menulis buku, ya, atau apa. Ada yang jasa menulis blog. Ya, sekarang itu kalau misalnya ada 1000 kata itu harganya misalnya 50.000 misalnya, atau 100.000. 1000 kata, 100.000. Wah, masalahnya apa ya? Kita tidak boleh copyright, tidak boleh copy paste dan lain seterusnya, ya. Nah, ada yang namanya ghostwriter, ya. Ghostwriter itu ya jasa menulis tapi orangnya tidak diketahui. Artinya begini, ada orang yang pengen menulis tapi dia tidak sempat, kemudian dia jasakan ke ghostwriter yang nantinya segala jenis yang dia tulis kita menjadi hak ciptanya, yang punya hak ciptanya. Dia hanya menulis saja. Nah, jadi seperti itu, dan dia tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Namanya ghostwriter. Oke? Itu jadi kalau orang yang mau ngeblog, menulis, suka menulis, ya, hobinya menulis, silakan. Banyak duit di sana, ya. Nomor 7 adalah menjadi seorang YouTuber. Ya, tadi sudah saya sebutkan, ada AdSense tadi, ada banyak lagi. YouTuber ini apa ya? Punya banyak profesi sebenarnya. YouTuber itu bisa kita main branding, mengangkat perusahaan. YouTuber itu bisa politik, menjadi alat untuk apa namanya, oposisi dan lain segala macam. YouTube itu bisa menjadi jualan, ya, mempromosikan buku atau produknya lewat YouTube, atau pokoknya jadi YouTuber itu gimana lah, ya. Pokoknya banyak yang sudah tahu cara mendapatkan uang dari YouTube, karena YouTube itu bisa didapatkan uangnya bisa dari YouTube-nya sendiri atau kita jualan atau macam-macam, ya. Nomor 8, ya, yaitu menciptakan atau menambah tutorial aplikasi. Ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa aplikasi AdMob. Ya, AdMob. Kita jual aplikasi, kita bikin. Bagi Anda yang developer, yang suka programming dan yang suka, ya, yang otaknya jenius, ya. Wah, serumit lah baca bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Dan menciptakan sebuah aplikasi marketing, penjualan, dan apa namanya, pembayaran dan seterusnya, bisa lewat aplikasi sederhana yaitu Excel, ya, sampai ke yang rumit misalnya, ya, VB dan seterusnya, Delphi, kemudian apa, Snack, pokoknya macam-macam lah, ya, programnya macam-macam. Jadi Android bisa dibuat, bahkan bisa tidak hanya di Android saja, tapi aplikasi Indomaret, Alfamart misalnya, atau perusahaan misalnya, itu mencatat asetnya, mencatat penjualannya dan seterusnya. Oke, itu aplikasi, ya. Nomor 9 adalah mengisi survei. Ini survei ini pekerjaan yang tidak terlalu ini, ya, tapi kalau ditekuni ini juga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Hanya simpel, hanya kita ngisi survei atau kita mereview produk orang, ya, mereview produk orang, ya, misalnya ada produk yang pengen kita review, ya, ini yang bisa dimanfaatkan oleh para YouTuber juga begitu, mereview makanan, mereview apa. Jadi itu survei,
ini disurvei makanannya enak atau apa, bagaimana. Survei, ketika surveinya selesai biasanya kita dapat bayaran langsung. Ya, seperti itu. Oke. Yang ke-10 adalah freelancer. Freelancer ini sudah banyak diwadahi oleh freelancer.com atau freelancer.id ya. Dan masih banyak sekali ada perusahaan-perusahaan yang menggabungkan para freelancer di seluruh dunia. Apa sih freelancer itu? Freelancer adalah pekerjaan sampingan, freelance. Nah, saya freelance. Oh iya, freelance itu adalah bebas. Lens itu apa? Tapi nggak usah begitu. Intinya pekerjaan sampingan menjadi sebuah profesional yang di luar pekerjaan utama kita. Ya apa? Misalnya proyek apa? Proyek membuat website misalnya. Proyek menaikkan rating website. Proyek menaikkan follower. Proyek menaikkan subscriber YouTube. Proyek menaikkan 4.000 jam tayang. Proyek macam-macam ya. Termasuk Twitter dan semua ada di freelancer.com. Oke? Yang terakhir adalah menjual gambar, video, musik. Yaitu produk di digital. Selain tadi yang e-book tadi ya. Di dunia internet ada namanya starter stock atau namanya microstock. Nah, microstock itu adalah satu wadah yang jual beli gambar atau foto. Yang juga ada namanya footage. Footage ada video. Ada yang namanya musik atau apa namanya MP3 atau namanya nada atau apalah terserah. Nah, yang sekarang yang paling terkenal adalah Spotify. Spotify adalah mereka jual musik, dari situ ada yang berlangganan, ada yang beli langsung. Ada yang terkenal lagi Shutterstock. Shutterstock itu jual beli apa namanya gambar, foto, vektor dan lain sebagainya ya. Itulah cara mendapatkan uang dari internet. Yang kalau misalnya pengen bergabung di seluruh tadi ya silahkan cari sendiri ya. Kalau maunya gabung Starterstock, lihat video-video saya di sebelum ini ada cara mendapatkan uang dari Starterstock. Oke? Gitu saja guys dari saya 11 cara mendapatkan uang dari internet. Insya Allah kalau Anda mau belajar, mau bekerja, tidak pantang menyerah, hasil Anda tentukan sendiri. Anda yang mau jutaan, puluhan juta, dan seterusnya. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.